Silakan dari Adi Suara bersama kita masih nangis ya. Halo, silakan halo. Mirip si Cassandra Cassandra. Teman-teman undangan yang kami kirimkan juga boleh berada di sini teman-teman media. Kita akhirnya sekali lagi memberikan kesempatan untuk ngobrol, bertanya kepada jajaran pendukung dari 12 Rika Bulan Anggara. Kita lagi memberikan kesempatan untuk bertanya. Siap sekali teman-teman. Ibu Veronica, Bapak Ikan Parles, Terus Nobel tinggal di rumah. Mas Fajar Mustomi, lalu Mas Alim Suryo, Mayadari, Asil Alami, Wali Alami, Abu Sukar, Deki Salsabila, Angka Yudana, Habis Tizana, Prina Tumasina, dan juga Julia Roda. Silakan bersama dengan kita. Nobel. Silakan bersama dengan kita. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang paling meriah dong teman-teman. Yes, dan boleh diinformasikan kepada followers-followersnya, kemudian untuk para pendengarnya, penontonnya, dan pembacanya dari teman-teman media. Nanti di tanggal 18 Agustus 2022 untuk kembali ke bioskop menonton film 12 Rika Bulan Anggara. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir malam hari ini untuk menyaksikan 12 cerita Bulan Anggara yang sangat luar biasa. Ya Mas Alif ya, ini luar biasa Mas Alif studio. Dan seluruh yang hadir hari ini kita masih menunggu untuk Prilly dan juga Junior Amel serta Bapak Kamarwes untuk bergabung bersama dengan kita. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman media. Teman-teman media boleh disiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke ya, siap. Nanti KKI yang pertama siapkan KKI sama. Ya, KKI sudah ada kita yang mau ngobrol. Silakan. Iya. Apa? Silakan. Silakan dan juga anda bergabung bersama kita di sini dan juga Pak Parles tentunya. Oke, silakan jelasin nggak boleh juga. Yuk. Pak Parles, kita udah bersama dengan kita Pak Parles. Luar biasa. Pantesan saya nggak di calling yang jadi MC nikahan Anda juga Anda ternyata. Harusnya masih ada satu lagi yang ternyata Anda gimana? Oke Pak Parles, kita udah juga bersama dengan kita. Baik. Silakan Pak. Sekali lagi untuk seluruh yang hadir malam hari ini tepuk tangan tahun 12 kita. Silakan. Ini yang jalan produser, sutradara dan juga pemain yang luar biasa bersama dengan kita. Silakan untuk teman-teman yang sudah disiapkan. Baik, kita akan langsung ngobrol dengan teman-teman media yang siap bertanya. Jadi kami persilakan buat teman-teman media. Pak Parles boleh berada di samping berikan Pak Parles. Silakan Pak Parles. Oke, kita akan langsung mulai dengan teman-teman media. Namun sebentar sedikit sebelum dari teman-teman media kita akan dengar dulu dari jajaran produser ya untuk menyapa malam hari ini setelah menyaksikan teman-teman media dan tamu undangan yang hadir. Pak Parles dulu, silakan Pak Parles. Oke, terima kasih. Gimana filmnya tadi? Alhamdulillah ya. Ya, menurut saya ini adalah suatu kerjasama yang sangat solid ya, dari mulai novelnya yang menarik, kemudian Mas Halim yang mungkin nanti buat pembaca novelnya akan menemukan banyak kejutan
permintaannya ada beberapa yang kita sesuaikan supaya atau surprise. Kemudian tentunya cashnya yang luar biasa. Setuju dong kalau saya bilang sendiri juga banget. Yes. Yang lain juga luar biasa, brandnya juga luar biasa. Papa mama yang seru yang hangat, karena ini adalah film bukan hanya berbicara tentang cinta, tapi berbicara tentang apa yang dalam, tentang keluarga juga, dan tentunya ini semua berkat sutradara yang luar biasa, ya kan, adik saya ini Fajar Tobi. Kita berikan tepuk tangan yang istimewa buat Fajar. Ya mungkin kami di sini yang telah berkarya dengan hati berharap karya ini juga bisa menyentuh hati kalian dan ada vibe yang positif yang membuat kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Nah, energi itu sangat kita butuhkan saat ini. Ya, sudah cukup kita tentang video, kita cari vibe yang positif, kita menghalau diri hati kita untuk menentukan jiwa kita apa yang lebih positif. So, oke, mungkin itu dari saya. Siap, tepuk tangan dong untuk Pak Kapolres. Bu Fredrika, silakan Bu Fredrika. Oke, kita langsung ke teman-teman media dulu ya kalau gitu ya. Baik, mungkin nanti Bu Fredrika akan memberikan sambutannya buat teman-teman yang ada di sini. Kami persilakan buat teman-teman media. Siapa yang ingin bertanya? Boleh? Ya, dari sebelah sana silakan. Boleh sebutkan nama pertanyaannya dan dari media mana, Pak? Boleh berdiri? Selamat malam, saya Putri Podet Aji. Selamat Pak Parwes, Mbak Erika, filmnya. Ini pertanyaan yang mungkin nggak perlu dijawab, tapi pengen saya tanyakan. Siapa yang tanggung jawab kalau penonton lupa bawa tisu ketika nonton ini? Oke, pertanyaannya buat Prilly. Gimana cara mendalami peran Prilly yang sakit, harus gagal ginjal dan harus cuci darah? Juga di fase-fase itu kan emosinya naik turun antara nangis tapi seneng, gimana cara mendalaminya. Dan saya sangat tersentuh dengan chemistry dengan ibu yang berasa banget, relate banget kalau ibu gimana kalau mau kehilangan anak itu benar-benar nggak ada duka yang melebihi itu relate banget. Gimana cara mendapatkan chemistry itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kembali ke Prilly dan juga ke Mbak yang hari ini. Prilly dulu, silakan Prilly, boleh dijawab. Terima kasih. Untuk sekarang sih, aku ngerasa aku beruntung banget karena ada di era yang sangat modern dengan pertumbuhan teknologi yang luar biasa. Jadi untuk melakukan research soal gagal ginjal itu semuanya bisa didapatkan di internet gitu ya. Aku banyak baca-baca artikel, banyak baca-baca tanya jawab di artikelnya itu ada tanya jawab antara dokter dan pasien. Itu aku baca-baca apa sih yang mereka rasain pas mereka mengalami gagal ginjal, harus bolak-balik cuci darah. Nah terus untuk segi emosinya aku memang banyak ngobrol. Kebetulan aku punya sahabat yang sahabatnya punya saudara yang memang sedang menjalankan cuci darah seminggu 2 kali. Yang paling aku tekankan itu perasaan dia, apa sih yang dia rasain melihat alat-alat yang segitu besar, orang-orang melihat darahnya dikeluarin terus dimasukin lagi ke badan dia, apa yang dia rasain, gimana perasaan dia pas tahu bahwa ada salah satu organ tubuh dia yang udah nggak berfungsi lagi. Jadi aku lebih menggali dari segi emosionalnya ke situ sih. Apa sih yang dirasain kalau misalnya masuk ke dalam ruangan cuci darah, tegang kah atau masih ada harapan kah atau udah nyerah aja. Apalagi Sienna di awal-awal dia kan sangat bitter ya, melihat hidup kayak udah ngerasa lama aja deh kayaknya, makanya dokternya bilang dia sempat ada keinginan mau bunuh diri juga. Nah dari situ data-datanya dicari, terus dicocokkan sama karakternya Sienna. Terus juga alhamdulillah readingnya lama sih, sebulan, jadi cukup untuk aku mendalami adegan-adegannya. Terus kalau untuk sama ibu, kita di luar set sering ngobrol masalah sekolah, masalah hidup. Jadi pas di set tuh chemistry-nya udah dapet banget gitu. Jadi pas adegan
melihat muka ibu, aku udah langsung sedih, udah langsung benar-benar menganggap kayak itu ibu aku sedih. Iya, terima kasih Prilly. Boleh menambahkan untuk gimana chemistry-nya bareng sama Prilly? Iya, tadi kita juga baru pertama kali ya Pril ya nonton adegan itu dan ternyata sebegitu sedihnya, alhamdulillah kita bisa bangun emosi itu. Dan seperti yang kata Prilly, memang Prilly easygoing banget anaknya gitu dan kita banyak cerita di set dan aku admire dia banget gitu ya dengan visionnya dan segala macam. Pokoknya ngomongnya tuh enak lah sama Prilly. Jadi dilihatnya tuh gampang. Tapi mungkin kalau sebagai seorang ibu ya, bukan saya juga punya 3 anak perempuan gitu. Jadi membayangkan berada di posisi itu juga untuk mendalami karakter itu mungkin nggak terlalu sulit juga gitu. Semua ibu pasti akan merasakan betapa sedihnya gitu kalau memiliki anak yang sakit kemudian tidak lama lagi gitu umurnya. Jadi gampang juga sih membangun emosi itu. Dan semoga kita semua anak-anak selalu sehat ya, keluarga sehat semua sehingga kita tidak perlu mengalami apa yang saya alami. Dan senang sekali kalau acting kita diapresiasi oleh teman-teman. Thank you banget. Terima kasih Mbak Alia Rahmani untuk jawabannya. Lanjut kita ke teman-teman media lagi. Silakan, ada di sebelah mana yang ingin bertanya? Silakan teman-teman media. Ada? Sebelah sini. Silakan Mas. Berjaket hijau. Silakan. Nama, media dari mana dan pertanyaannya? Selamat malam, saya Ayu dari FIFA. Mau tanya ke Pacar Harwes atau Ibu Frederica mengenai tayang di Malaysia itu gimana ya Bu? Kapan tayangnya dan rencana akan berapa layar di sana? Terus selain chemistry Prilly dan juga mamanya, saya juga gabung dengan chemistry-nya Junior dan Ibu dan Imelda. Itu gimana ya, di set kayaknya itu dapat banget jadi peran mama dan anak laki-lakinya. Terima kasih. Iya, jadi di Junior dan juga Mbak Imelda dan Meng ya, gimana tuh ya? Oke, silakan mungkin Ibu Frederica dan Bapak Roy bisa dijawab untuk penayangan Malaysia seperti apa? Terima kasih Mas. Rencananya Malaysia akan tayang 3 minggu kemudian setelah Indonesia Mas. 3 minggu setelah dari Indonesia akan tayang di Malaysia. Oke. Selanjutnya, terima kasih Bu Rega jawabannya. Selanjutnya untuk mobil chemistry antara Glenn dan juga Imelda sebagai ibunya gimana? Silakan Glenn. Kalau aku sama Kak Emel tuh, aku nggak ngerasa kayak ini loh. Sebenarnya aku ngerasa kayak umur kita itu nggak beda jauh malah sebenarnya. Mungkin karena itu kali ya. Jadi kayak kalau kita bercanda gabung itu karena kita nggak beda jauh ya semuanya. Jauh sih. Ya, tapi ya nggak juga sih. Maksudnya kita ngobrolnya juga nggak kayak ini kan, nggak kayak orang tua sama anak. Kalau kita ngobrol di lokasi, mainnya kayak teman, kalau kayak sahabat lah. Langsung ketemu langsung klik sih. Nyambung ya anak sama ibu. Jadi akan membuat banyak diskusi untuk karakter ibu dan anak ini dengan Mas Fajar untuk sampai teman-teman dari juga dari awal udah langsung kena sama Mbak Imelda dan juga Glenn di sini. Aku sih lumayan takjub banget, aku suka banget acting kamu. Sampai kata anakku lucu juga ya. Jangan. Kalian salah-salah mulu tuh. Cadel ya kan? Itu sebenarnya acting doang. Oh, itu Bisa ngomong Tapi aku suka di hubungan nyokap sama anak yang gimana ya jalan-jalan terus gimana berusaha untuk skor kalau nyokap tuh yang lihat anaknya ngeyel banget susah banget bilang gitu tuh seru sih. Tiba-tiba datang masuk seorang cewek yang diajak ke rumah terus merubah semuanya gitu. Tapi ini lebih bisa buat arti juga tentang family juga, tentang arti kehidupan, tentang pencarian jati diri dan pokoknya bisa bermakna banget buat semua kalangan sih. Ya, tepuk tangan dong. Memang nih cara makan makna yang tadi coba kita tonton secara full. Oke. Terima kasih Mas Ais sama ya sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih Mas Ais. Selanjutnya silakan di belakang. Boleh silakan. Boleh punya nama, media dan pertanyaannya. Dengan Jadi dari CNN TV mau nanya ke Mbak Prilly dan Junior, apa yang berkesan dari karakter Sina dan dari film ini? Kemudian inspirasi apa yang ingin dibagi ke Mbak?
apakah soal persatuan keluarga atau soal. Kemudian untuk Ibu Frederica, ini ada info kerjasama dengan Kita Bisa. Ini konkretnya gimana? Oke, siap. Terima kasih. Silakan Prilly dan juga Junior untuk kesannya, untuk memerankan karakter masing-masing gimana dan pesan yang ingin disampaikan. Silakan. Kesannya tuh sebenarnya bukan dari karakternya aja, tapi dari filmnya juga memberikan kesan dan perubahan sikap terhadap diri aku setelah aku syuting. Jadi karena skenarionya sangat menyentuh hati aku, dari awal ditawarin aku udah nangis banget, bahkan sampai proses reading pun setiap baca skenario selalu nangis. Terus pas syuting pun bener-bener ngerasa banget sama pesan yang ingin disampaikan sama film ini, dan akhirnya merubah hidup aku sih. Kayak contoh kecilnya aja gitu, Shena kan tidak bisa makan makanan yang biasa kita makan. Dia kalau habis cuci darah ya kalau bisa cuma makan apel, air putih gitu aja kan. Terus aku, Prilly, itu juga nyatanya kalau makan gak pernah habis. Jadi suka buang-buang makanan, kebiasaan buruk aku. Nah sekarang setelah syuting 12 Cinta dan Negara, terus pas adegan itu tuh sedih banget akunya. Dan akhirnya aku berusaha aku menghabiskan makanan aku gitu. Biasanya dulu tuh kalau pesennya banyak tuh cicit-cicit gitu kan. Sekarang nggak kayak gitu, karena kalau gitu kan banyak makanan yang kebuang. Jadi benar-benar aku hanya pesan satu menu yang bisa aku makan aja. Dan kalau bisa aku habiskan, kalau enggak pasti take away, yang penting makanan itu dimakan sama orang. Jadi film ini tuh memberikan kesan dan perubahan sikap di diri aku, dan aku rasakan banget dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang biasanya aku lakukan tapi berubah semenjak syuting ini. Makanya aku bersyukur banget bisa menjadi bagian dari film ini, dan pesan yang pengen disampaikan film ini kurang lebih mungkin sama ya. Kayak kita harus bersyukur dan akan hal-hal sederhana, akan hal-hal yang kita anggap selama ini mungkin biasa aja. Kayak mungkin makan cireng biasa aja buat kita, tapi buat orang yang lagi cuci darah pengen banget makan cireng nggak bisa gitu. Terus kayak tadi dilihat ya 12 wishnya Shena tuh sebenarnya nggak susah, bukan yang pengen minta dibeli mobil atau pengen naik jet pribadi gitu, atau pengen ke Maldives gitu. Sebenarnya keinginan-keinginan sederhana gitu yang biasa kita lakukan sehari-hari. Tapi di saat hal-hal itu diambil sama Tuhan karena satu kejadian atau satu hal yang kita sakit atau apa, sederhana itu ternyata bisa menjadi sumber kebahagiaan dan bisa menjadi sangat berharga. Jadi jangan lupa untuk bersyukur akan hal kecil dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, tepuk tangan dong untuk Prilly. Terima kasih jawabannya Prilly. Junior gimana itu? Wow. Ini PSE ya, habis William ngomong, sampai ngomong ini PSE banget. Jadi kayaknya kalau ngomong dikit kesana aku bego banget. Oke, kalau yang aku dapat ya dari film ini itu tentang waktu sih. Waktu, betapa pentingnya, betapa cepatnya waktu itu berlalu. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena kita kan nggak ada yang tahu ke depan seperti apa. Jadi kita ngelakuin apapun itu jangan setengah-setengah, all out, karena bahkan hal kecil pun itu juga bisa berarti banget gitu. Ini misalkan yang aku agak yang pelajarin lagi juga, kalau kita tuh nggak ada salahnya untuk bikin orang lain bahagia. Mungkin dengan hal-hal kecil itu juga mungkin udah berarti banget buat orang lain. Dan tanpa kita sadari, kalau kita bisa ngelihat orang lain bahagia, itu tanpa kita sadari kita juga bahagia kok, pasti berasa gitu. Iya, tepuk tangan dong untuk Junior. Terima kasih jawabannya Junior. Bu Frederica, tadi ada pertanyaan tentang gimana bentuk konkretnya kerjasama antara 12 Cinta dan Negara ini dengan Kita Bisa. Silakan Bu Frederica. Iya, makasih Mas. Jadi dengan Kita Bisa itu lebih kita punya satu campaign yang pengen kita wujudkan secara nyata, bukan hanya di film. Campaignnya adalah Make a Wish, di mana Kita Bisa itu membantu untuk mengkurasi dari 12 anak-anak seluruh Indonesia yang bisa kita wujudkan keinginannya, sama seperti Shena. Lebih gitu. Ya, dan tadi hadir bersama kita ya, Iya, tadi ada beberapa kawan-kawan juga hadir bersama kita. Nah, terima kasih Bu Frederica. Selanjutnya, ada lagi teman-teman media. Ini dulu ya, dari sini dulu ya. Sini nanti ke belakang baru ke tengah ya. Silakan, nama, media dari mana dan pertanyaannya. Saya Rena dari Sera.com. Yang mau saya tanyakan sama Prilly, frustasi nggak sih si Shena ini? Karena kalau aku nonton ya lebih horor mungkin ketimbang film horor Prilly gitu.
apa ya emosinya dapet banget. Terima kasih. Oke, terima kasih. Really, frustasi apa nggak sih memerankan ini gitu? Kayaknya ini lebih horor dari film horor bahkan peran ini. Silakan Prilly. Jujur emang ya jadinya bersyukur sih ya, itu alhamdulillah masih dikasih kesehatan gitu. Kebetulan aku juga, Prilly adalah orang yang paling cuek juga sama kesehatan gitu ya. Kadang kalau udah kerja sakit aja nggak dirasa gitu ya, karena udah biasa waktu dulu sakit tipes tetap sleeping, jadi kayak sangat tidak peduli sama kesehatan. Tapi pas semenjak syuting ini aku jadi kayak, itu kan kita syuting di rumah sakit beneran dan alatnya beneran ya, jadi dokternya, susternya semua tuh beneran yang ada di situ karena harus operate alatnya sebener mungkin gitu. Itu deg-degan sih, kayak aduh ini tuh kayak beneran banget ya jadinya gitu. Bener-bener akunya dikasih tahu kalau cuci darah tuh nggak boleh gerak, nggak boleh banyak gerak. Terus pasti yang dirasain tuh mungkin agak sedikit lemas. Habis itu kan pas syuting sebelah-sebelahnya juga kita lagi cuci darah gitu kan. Itu kerasa banget deg-degannya dan stres juga, jujur kayak seru banget gitu. Makanya terus aku juga sempat ngirimin ke mama gitu kan, mah lihat deh, mamaku juga ikutan stres ya. Aduh kenapa sih perannya harus kayak gini gitu. Kayaknya dia juga nonton nangis, habis ini saya mungkin gak boleh lagi berantakan kayak gini. Jadi ya emang lumayan stres, tapi kalau lihat dari sisi positifnya gitu ya, jadinya kita jadi lebih bersyukur banget gitu. Biasanya kan kalau kita sehat, kita makan sembarangan, gak peduli sama kesehatan, begadang gitu ya. Sekarang jadi sangat bersyukur dan ya akhirnya tahu arti kalau sehat itu mahal tuh kayak gitu. Yes. Terima kasih Prilly, tepuk tangan dong. Karena benar ya, kita kalau sehat kemauannya banyak, kalau lagi sakit kemauannya cuma sakit sehat gitu, itu luar biasa ya. Terima kasih. Selanjutnya di tengah dulu ya, dari tengah nanti belakang ya, biar tertutup. Ya Mas Alim, mau berambakan silakan sebentar Mas Alim Studio. Pak sebentar ya Pak ya. Silakan Mas Alim. Terima kasih. Pertama, bahwa film ini sebenarnya bukan bicara tentang keinginan orang yang mau meninggal. Yang menarik dari bukunya Mbak Lulu ini ketika saya terjemahkan jadi skenario adalah kenapa judulnya 12 cerita Glenn Anggara, bukan 12 keinginan Shena. Ya. Karena film ini bercerita tentang bagaimana kita melanjutkan hidup justru buat orang yang hidup. Bagaimana Glenn menemukan makna hidupnya justru ketika dia berusaha memenuhi semua keinginan Shena. Jadi adalah film tentang harapan bahwa kita yang masih hidup, ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, pada akhirnya itu akan memberikan kebaikan juga pada kita. Kita akan menemukan makna dalam hidup. Itu kenapa jadi 12 cerita Glenn Anggara. Jadi saya berharap film ini tepat muncul di momen yang pas ya, karena setelah kita dihantui dengan ketakutan oleh sesuatu yang paling menakutkan katanya, saatnya adalah untuk menghadapi sesuatu yang paling mengharukan. Dan saya berterima kasih kepada semua, luar biasa semuanya dari ujung sampai ujung, bahkan teman-teman yang di Mariposa luar biasa supportnya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Mas Fajar. Jadi mudah-mudahan film ini bisa memberikan makna buat kita semua, justru yang ditinggalkan oleh orang-orang kita sayang, bahwa kita tuh masih ada harapan untuk terus melanjutkan hidup dan impian orang-orang yang meninggalkan kita. Bukan untuk Mas Alim Studio, sebenarnya ini pesan yang memang sangat luar biasa. Terima kasih Mas Alim. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan media, silakan Pak. Nanti boleh ke belakang ya teman-teman ya. Nama saya ya, dari film itu sebetulnya apa yang diomongin Alim Studio tadi saya mau ngomongin. Nanti Mas Alim visioner. Pujian saya sebenarnya buat Aja Bustomi yang sudah membuat saya yang sudah setua ini emosional saya bisa mengingat dulu lewat film ini. Saya perhatikan dari menit ke menit semuanya oke sekali. Lalu ensemble pemainnya semuanya tampan, ganteng, cantik, dan kaya. Jadi memang kecuali tadi anak-anak yang di got itu, yang jadi gue-gue-nya Prilly itu ya, mungkin dari keluarga kelas menengah ke bawah atau kelas menengah gitu. Saya tidak akan menanyakan sesuatu lagi karena semuanya sudah
sangat kuat di film ini. Saya hanya mengusulkan kepada Pak Pawes dan Ibu Elika, usul saya, usahakan 1.500 layar pada hari pertama. Amin. Karena kalau saya lihat filmnya Fajar juga, Fajar Bustami, gila itu bisa 1.000 layar lebih pada hari pertama. Sekarang Pak Pawes dan Ibu Elika, saya minta 1.500 karena film ini banyak pesan yang melebihi film-film yang lain yang sejenis. Makasih. Terima kasih. Yang masih berapa layar yang akan ada di YouTube, kita minta supportnya dari teman-teman media dan seluruh penonton Indonesia, biar disebarkan biar seluruh penonton Indonesia nanti balik lagi dan nonton 12 cerita dari Anggara ya. Terima kasih Pak ya. Selanjutnya ada di belakang ya, untuk Mas Bayu berkacamata. Silakan Mas Bayu. Nama media dan pertanyaannya Mas. Dik. Ya, saya Bayu dari Tribun.com. Kamu yang nggak suka sama junior nih dari film juga sampai sekarang nih. Belum selesai pun, lulusan pun. Ya, selamat nih buat Korban Intermission untuk film 12 Juta Grand Negaranya. Mau nanya untuk Glenn, Robert Junior. Robert. Jud, gimana waktu lo acting nangis di ambulan? Itu kan selama film Mariposa dan sampai sekarang ini. Ini Mas Bayu biar dilihat pakai begini Mas Bayu. Ya, itu biar sama apa yang gede. Kesel gua. Gue Mariposa sama 12 Juta Grand Negaranya ini kan lo terkenalnya kocak, kemudian asik, terus kemudian ketika lo harus berperan nangis di ambulan itu, dan tadi gue juga sempat ada air mata netes, itu lo gimana buat dapetin acting itu? Apa lo belajar sama Prilly yang udah hafal banget buat acting nangis, yang tinggal ngalir aja air matanya, atau lo butuh menyendiri dulu gitu loh? Itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika lo berantem sama Abun, itu gimana juga chemistry-nya? Karena lu berdua kan bromance, kemudian lu disuruh berantem, apa lu selek dulu beberapa hari berdua atau gimana? Cepet ketawa-ketawa ngakak-ngakak nanti lu berdua harus berantem ala-ala gitu. Oke. Thank you sukses buat semuanya. Ya, terima kasih Mas Bayu. Silakan Junior. Kalau yang scene di ambulan tuh, aku tipikal yang agak susah kalau misalnya adegan yang di situ. Emang aku makan waktu sih waktu itu, jadi emang minta waktu sendiri dulu untuk ngumpulin emosi. Cuman ya, kebantu juga karena aku tuh kebantu banget lah di film ini. Karena sekitar aku tuh semua orang senior. Ya, semua ini udah jauh lebih banyak pengalaman daripada aku. Makanya aku berterima kasih banget udah include di film ini. Aku bersyukur bisa syuting sama orang hebat di sini. Mereka sih yang bisa membantu semuanya. Semua jadi aku, semua jadi connect. Enak kekeluargaan itu juga. Ya, chemistry sama Abun tadi scene berantemnya itu gimana? Kita nggak berantem beneran deh. Sampai sekarang nggak sih berantem. Gue kesel sama jadi ya gitu. Keren lah beda. Support lah, bisa ngasih support gitu ya. Ya nggak berantem beneran, nggak ada yang selek gitu seminggu. Kita 2 bulan selek. Oh, 2 bulan. Ada ngobrolnya gimana? Ada lo di sesi berdua nggak Abun sama Junior untuk treatment adegan-adegan kalian itu? Junior sekali pernah metap banget coba. Buset. Kita sama sekali nggak ada yang gimana. Waktu pas adegan berantem, kita sebelum adegan berantem kan tahu dulu. Bahkan pas adegan berantem pun kita sempat kelepasan ketawa juga. Tahu. Oh, udah 1,5 tahun lalu kali ya, lupa ya. Yes, tapi kalau kita berikan tepuk tangan dong untuk Abun Sukar dan juga Junior di adegan-adegan kami. Terima kasih. Selanjutnya, apa ya Mas Bayu? Selanjutnya? Yes, di sebelahnya Mas Bayu tadi. Oh, belakang dulu, udah ke belakang ini. Siap, silakan. Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Gani Fernando. Kemudian buat Pak Marwes, buat Bu Erika, Prilly, Junior, Angga, buat semuanya di sini. Aku ada pertanyaan buat Mas Fajar Bustami. Dari awal film sampai ending film selesai, film ini tuh sangat-sangat memanjakan mata banget. Dari segi set design, artistik, dari segi kostum, dari segi props, itu semua detail banget diperhatikan dari ujung kepala sampai sendal jepitnya Imelda Clarin aja tuh warnanya hijau, dan AirPods-nya Ersa Mayori aja warnanya pink gitu, sampai bener-bener color tone-nya diperhatikan banget. Apakah ada suatu message atau suatu arti yang pengen
sampaikan dengan pemilihan ini. Dan again gue apresiasi banget karena jarang banget, belum banyak film-film Indonesia itu yang segitu detailnya memperhatikan hal seperti itu. Thank you Gandhi. Balik lagi ke Gandhi review ya nanti kita. Mas Fajar silakan Mas Fajar. Malam, terima kasih Gandhi, thank you udah hadir. Jadi memang di Falcon dan di Starvision sudah beberapa tahun ini kita setiap membuat film itu yang pertama kita lakukan adalah setelah skripnya matang itu kita mau pilih color palette film kita ini. Kalau diomongin warna tuh warnanya kemana, jadi desain production itu pertama kita ngomongin warnanya dulu nih mau kemana, itu yang secara mata, secara visual kita mau bawa arah filmnya gimana, romance, kita pilih dari warna-warna apa yang kira-kira sesuai untuk mendukung romance-nya. Terus kalaupun ada sedihnya dari mana, kalaupun kita mau sedihnya jangan sampai bikin orang ngantuk gitu, warnanya juga harus kita jaga juga. Itu sih itu. Jadi pilihan warna pink dan biru itu dan kuning memang ada di novelnya ya. Itu kita jaga karena ketika orang baca novelnya lihat filmnya masih ada relate warna kuning. Tapi kalau kayak karakter biru sama pink itu memang punya gengnya Mariposa, ini kan bagian dari universe Mariposa. Nah kalau kayaknya memang film Indonesia harus sudah kayak gitu ya, maksudnya kita apa yang terlihat di film itu harus sesuai apa yang kita inginkan, nggak sekedar oh ibunya sendal jepit ya, coba lihat di belakang mobil gua ada sendal jepit, asal pasang gitu, enggak. Tapi kita memang untuk film romantis seperti ini, drama-drama kayak gitu kita pikirin banget, kita persiapannya juga cukup matang. Jadi mungkin satu film ini bisa 6 bulan kita bahas itu, baru syutingnya sebulan. Karena bagaimanapun orang yang datang ke bioskop itu sudah menyiapkan waktunya, uangnya, usahanya gitu, dia naik mobil atau naik angkot gitu kan, itu usaha yang harus kita sambut sebagai tuan rumah di bioskop. Jangan sampai mereka kecewa gitu. Beda kalau kita mungkin sajian televisi kadang-kadang buatnya ada yang yaudah sekarang syuting nanti malam tayang gitu. Tapi kalau di bioskop satu film itu seumur hidup akan kita lihat. Makanya selalu kadang-kadang saya kalau ngobrol sama pemain, sama kru, saya bilang jangan sampai kita menyesal di hari tua kita gitu. Nanti film itu kan tidak terbatas ruang dan waktu ya, maksudnya kita bisa di rumah, bisa di mana, bisa nonton film kita sekarang gitu ya. Terus waktunya sekarang saya udah masuk 40 tahun, tapi 80 tahun lagi saya lihat lagi, jangan sampai saya menyesali dosa-dosa yang pernah saya buat di sini. Misalkan harusnya, waktu itu harusnya si Billy itu ada satu adegan bajunya waktu kita bikin gitu ternyata agak beda dikit gitu ya, itu kita sampai lama banget, kita nggak mau asal shoot aja gitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini dengan usaha-usahanya filmmaker yang membuat film dengan sungguh-sungguh ini jadi membawa orang untuk ke bioskopnya tuh lebih yakin lagi. Ya, terima kasih tepuk tangan dong untuk Mas Fajar Rustom sebagai sutradara. Selanjutnya teman-teman media, silakan. Ya, silakan Mas. Iya, itu dia. Ya, silakan. Sebelumnya saya Evan dari teman bioskop. Sebenarnya yang bikin penasaran itu karena saya nonton sebelumnya Mariposa, ini saya nonton kemarin. Ini dari Mariposa Universe, apakah ada kemungkinan nanti ke depan bakal ada nanti cerita lain dari Mariposa Universe ini loh. Itu yang bikin saya penasaran cuma itu doang. Tapi kalau untuk film ini mungkin buat Junior Robert sendiri kan suatu gimana ya? Jujur selama film berlangsung itu sebenarnya malah saya greget nih ketika Junior Robert berdialog dengan lawan mainnya segala macam tuh, karena nggak tahu saya ngudek bagaimana mungkin ya. Beberapa kelas itu beberapa kata tuh saya nggak benar jelas gitu. Jadi nggak sampai, mungkin saya ngudek bagaimana, mungkin Junior Robert ini tantangan nggak sih mungkin buat kamu sendiri bakal
apalagi peran kamu di sini kan banyak juga gitu loh. Kamu jadi sorotan gitu loh. Itu sih. Siap. Oke, terima kasih. Mbak Lulu dulu ya, Mbak Lulu ini akan ada tadi udah ada lanjutannya. Mbak Lulu gimana, boleh bantu dijawab, silakan. Video saya udah disiapin ini dari Mariposa ini, Mbak Lulu. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Jadi setelah Mariposa pertama, alhamdulillah ada novel 12 cerita Glenn Antara, dan kemarin baru akhir Desember ini sudah dirilis, yaitu Sekolah dari Mariposa, ada Mariposa 2. Nah, jadi kita tunggu aja ya, ada kejutan apa, tunggu respon berikutnya ya. Amin. Baik, terima kasih. Coba silakan dijawab pertanyaannya tadi Junior. Oke, makasih loh buat pertanyaannya ya. Thank you ya. Emang sih, aku tahu. Maksudnya aku di awal syuting nggak tahu misalkan itu cadel. Tapi emang masa iya sih orang cadel nggak boleh syuting gitu. Kayak gini. Masing-masing orang tuh ada kekurangannya. Dan gue memang aja kekurangan belakang. Dan gue cuma berusaha untuk ngelakuin yang terbaik yang gue bisa. Dan di sini gue beberapa kali di film, di sinetron, di FTV, gue sering ganti-ganti kalimat. Yang misalkan, oke, ada N-nya gue ganti kan di kata yang nggak ada N. Tapi di sini emang karakter gue cadel, ya udah gue mainin karakter gue yang cadel. Gue kayak gitu aja sih. Dan ini bahkan kan karena cadel gue jadi jokes juga. Iya. Jadi biar menyambung dengan semuanya. Gitu dia. Terima kasih bukan aja dia. Ini kayaknya terlalu terbawa suasananya. Mau dibisikin lagi kayak apa Junior? Dibisikin lagi kan ada yang dibisikin tuh. Baik, ada lagi teman-teman media, silakan di depan, boleh silakan. Nama media dari mana dan pertanyaannya? Kalau target jumlah penonton ada nggak yang untuk film 12 cerita Glenn Antara ini? Terus kemudian pertanyaan kedua ke Mas Fajar nih, kan sebelumnya udah banyak nih membuat film-film bertema romansa, remaja, drama seperti itu. Nah, apa sih gitu yang membuat Mas Fajar ini tertarik gitu untuk membuat film genre ini gitu? Apa sih keistimewaannya? Terus boleh nggak sih kasih alasan ke calon penonton yang ingin menonton, kenapa sih film ini harus ditonton? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita jawab untuk pertanyaan pertama, silakan Bapak Ros atau Bu Erika. Ya, mungkin pertanyaannya sangat doa ya. Artinya kalau udah ditanyakan seperti itu, saya juga nih ya kayak ditonton oleh banyak orang. Ya, dan tadi juga saya melihat banyak pertanyaan yang memang saya melihatnya sebagai engagement yang positif, yang saya itu yang kita inginkan bahwa kita ini kan dalam berkarya itu mencoba untuk memberikan yang terbaik. Tadi aja kesadaran menjelaskan ataupun dari yang sudah mantan produser, aktor juga dia paham membaca apa yang kita bikin dan dia dapat bisa produksi yang seperti lagu yang dibikin oleh itu luar biasa, ya kan? Lagunya istimewa, kemudian ensemble pemainnya luar biasa, dan menurut saya suka sekali karakternya Glenn. Justru menurut saya Glenn lebih menjadi istimewa karena Robert itu juga menjadi keinginan. Jadi menurut saya hidup itu kan memang kita melakukan yang terbaik dulu. Nah, prinsipnya itu yang kita inginkan, yang kita tawarkan. Semoga ini yang tersampaikan nih bahwa yuk kita nonton film ini akan memberikan banyak hal yang positif. Dan film ini adalah film yang menurut saya ada kebaruan. Biasanya kalau kita berbicara tentang film yang orang sakit, saya waktu baca novelnya dulu, di keluarga saya itu banyak sekali harus mengalami gagal ginjal dan tidak tatap sayang besar
orang tua itu itu. Jadi memang ini adalah sesuatu yang tragis, ya, yang mungkin semoga tidak harus kita alami oleh orang yang kita dekat, tetapi memang kita justru berikan ini sebagai sebuah pilihan. Apa yaitu yang Mas Salim baca itu tadi sangat jelas. Dulu saya kalau manja waktu masih kecil, saya itu simpel ini, bawa ke rumah sakit umum gitu. Bayangkan di kota kecil di Tasikmalaya rumah sakit umumnya. Dan sesampainya di sana saya baru sadar betapa saya itu nggak ada pengen. Kenapa kita melihat sekali kebahagiaan yang justru orang lain itu merasa. Nah, ini menurut saya sesuatu yang jarang ya. Menurut saya tontonan itu kan harus mempunyai sesuatu yang lebih dari sekedar menghibur. Itu saya lihat, saya ngedit yang bisa senang, ketawa, seru, lucu, lihat Aca, lihat Iqbal, ya kan, lihat Amanda, Marian, ya kan, lihat Glennie juga di awal, terus Sena dengan segala optimismenya, nah, apa? Jadi menurut saya, nah itulah gitu. Saya merasa bahwa ini film yang saya suka membuat. Ini film yang akan menjadi sesuatu yang evergreen. Kalau Anda mentok pun saya yakin, kalau suatu hari Anda mentok pun lihat dia ada di mana, Anda mungkin akan keep untuk tetap nonton dan mengikuti jalan. Karena pengalaman menonton ini ya semoga di doa yang jadi kan judulnya 12 dalam masalahnya 12 apa tuh? Itu berakhir baik coba. Siap. Terima kasih tepuk tangan dong untuk Pak Roes. Tapi kita bisa terima dari teman-teman media nih untuk pendengarnya, pembacanya, penontonnya biar pada nanti di 18 Agustus bisa nonton film 12 cerita Negara. Mas Fajar, silakan Mas Fajar. Ini juga menjadi jawaban terakhir dari teman-teman dan jajaran produser dan sutradara yang dari 12 cerita Negara untuk pertanyaan ini. Silakan Mas Fajar. Terima kasih buat jadi memang saya sudah memantapkan diri saya mau konsisten untuk membuat film-film drama yang menyentuh cerita tentang kehidupan, cerita tentang manusia gitu. Karena dari saya membuat film drama, dari situ saya semakin sensitif terhadap kehidupan, melihat orang, melihat permasalahan orang, jadi tidak cuma jadi penonton aja, tapi kita juga kadang-kadang bisa jadi lebih bisa ikut simpati gitu dan itulah keuntungannya kalau kita bikin film drama ya. Jadi hari-hari kita juga kadang-kadang drama gitu. Dan saya nggak perlu lah harus semua genre saya pegang gitu, karena dokter spesialis itu jauh lebih ini ya. Besar ya. Jauh lebih lebih oke lah menurut saya gitu kan. Di era sekarang orang antusias bikin horor, saya tetap konsisten. Mudah-mudahan saya bisa mengembangkan drama-drama remaja ini jauh lebih baik lagi untuk perfilman Indonesia. Jadi ada terobosan gitu. Kalau kita fokus di satu genre kan gitu. Nah, kita nggak usah cemburu kalau ada yang sukses, nggak usah. Kita harus ekspor apa yang kita suka dulu aja. Kalau saya prinsipnya begitu ya. Dan saya suka banget bikin drama remaja karena kalau Soekarno bilang kasih saya 10 pemuda bintang dunia itu yang sebenarnya memang bekerja dengan anak-anak muda itu energinya luar biasa. Kita jadi muda juga, semangatnya juga, totalitasnya juga. Angga, Zara, Nia, Abun, Junior, dan Billy ini anak-anak muda yang cerdas, yang penuh totalitas, yang kalau saya bilang istilahnya saya kerja cuma seperempat aja kalau direct dia gitu. Karena sisanya mereka sudah punya itu semua totalitas dan profesional yang luar biasa gitu. Jadi saya bisa fokus untuk yang lainnya, makanya bisa lebih detail gitu. Kalau misalkan anak ngasih acak itu memang kita konsisten, dia suka pink situ, jadi juga kita garap juga kostum-kostumnya biru, hijau, gitu kan, rumahnya gitu, sesuai dengan karakter warnanya. Jadi kualitas film dramanya nggak sekedar lewat, tapi kita pikirin semua lebih detail.
Dia ada pertanyaan terakhir. Ya, untuk calon penonton apa yang kenapa harus nonton film 12 cerita Glenn? Sama seperti saya ketika dapat skenario dari Mas Alif atau dari Mbak Lulu gitu. Yang saya suka adalah ketika saya baca cerita ini bagus banget gitu ya. Jadi berkembang dari cerita-cerita drama yang pernah saya pegang tuh ini naik terus gitu. Dari Dilan, dari Posa ini dia naik terus secara emosi ceritanya, jalan ceritanya gitu. Dan saya merasakan saya tertawa, saya bahagia, saya melihat persahabatan, saya melihat keluarga gitu ya di lewat cerita ini ya. Terus ada kesedihan dan ada haru gitu. Nah, ini yang ingin saya tawarkan ke film Indonesia. Kadang kita punya uang, cari waktu liburan ke bioskop, apa yang ingin kita dapetin itu. Awal bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama pacar, haru bersama, nangis bersama gitu, dan renungi apa yang ada di layar itu, bagaimana kalau itu terjadi di sekitar kita, apa yang akan kita lakukan, kurang lebih gitu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk seluruh jajaran produser, sutradara, penulis dan juga para pemain. Kita akan berfoto bersama untuk hari ini. Kami persilakan untuk berdiri para pemain, kemudian sutradara, jajaran produser dan juga para penulis untuk Indonesia. Baik. Kami persilakan untuk lebih merapat lagi, boleh merapat lagi, silakan merapat lagi. Silakan teman-teman media boleh diabadikan. Oke, yang ada di tengah yuk, silakan 1, 2, 3. Oke, silakan teman-teman media. 1, 2, 3. Mas, duduk Mas. Siap. Mas. Oke, tengah. Silakan. Tengah. Iya. Baik. Kiri ada kiri, sebelah kiri boleh kita tengok ada memberikan pandangan di sebelah kiri. Baik, kiri cukup, sebelah kanan juga boleh, sebelah kanan. Iya, sebelah kanan. Tengah. Boleh, tengah sekali lagi boleh, silakan. Tengah. Oke, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh jajaran produser, sutradara, produser, para pemain dari film 12 cerita Glenn Anggara, tayang 18 Agustus 2022. Jadi jangan lupa untuk penonton dan juga balik bioskop. Untuk setelah ini teman-teman media kami persilakan untuk one-on-one interview yang dibantu oleh teman-teman dari Pahlawan Pictures ya. Oke, akan dibantu oleh teman-teman Pahlawan Pictures untuk one-on-one interview. Ayo saya di sana, pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah mau kirim link ya.
Aku dinaikin lagi kepada